ada yang merokok itu. Kok pada merokok?
Kita ada Pak penjelasan Pak. Ya Pak. Kita wilayah timur Pak, Kaltim ke timur Pak. Jadi Kaltim, Sulawesi semua, Maluku, Maluku Utara, Papua semua Pak. Jadi hampir 50% Pak lebih dari wilayah kita. Mulai Kaltim Pak. Tidak Pak, beli ketiga. Pak. Jadi Pak Presiden, ini kita ada di Teluk Ambon itu ada 3 pelabuhan Pak. Jadi yang paling bawah adalah yang kita berada adalah yang di tengah adalah pelabuhan kita Pak yang sekarang kita berdiri, yaitu Pelabuhan Yosudarso. Kemudian di atas 2,2 kilo itu ada pelabuhan perikanan Nusantara Pak Presiden yang dikelola oleh KKP. Kemudian yang sewa BC itu dikelola oleh Pelindo 4 yang jaraknya kurang lebih 1,8 yang diperuntukkan untuk pelabuhan rakyat. Jadi kalau dilihat yang di pelabuhan perikanan Pak Presiden itu kedalamannya kurang lebih 6-8 meter. Kalau di Ambon relatif dalam Pak Menteri yang Yosudarso itu minus 12. Sehingga kapal-kapal ukuran 3.000 TEUs bisa masuk, dan saat ini sudah standar kapal panjang 2.000. Sekarang udah masuk 3.000 TEUs Pak, kapal 240 meter ini Pak panjangnya. Dulu sebenarnya hanya 150 Pak Presiden. Begitu kita lakukan transform, pelabuhannya kita perbaiki, kapal besar udah bisa masuk Pak. Kemudian yang di Pak Presiden itu kondisi existing Pak, yang tahun kemarin, jadi tingkat okupansi untuk dermaga itu baru 38% Pak, atau 39%. Artinya dengan kapasitas 450 kapal, itu baru terisi 274 kapal Pak tiap tahun. Jadi masih ada space kurang lebih 176 kapal lagi yang kita bisa layani Pak. Masih longgar dan bisa menghandle 176 kapal lagi Pak. Kurang lebih 2-3 tahun ke depan Pak. Kalau dilihat dari growth rata-rata hampir 7%, 3 tahun lagi sudah penuh Pak, sehingga harus ada pengembangan. Iya, karena dekat sekali dengan area pemukiman Pak Presiden. Di belakang ada, jadi tidak bisa dikembangkan ke belakang Pak Presiden. Terlalu mahal Pak, ongkos sosialnya terlalu mahal. Reklamasi juga relatif mahal Pak, dalam. Nah ini pelabuhan perikanan Pak Presiden yang ada di, oh ya, Kapas ini. Oh. Ya. Jadi ini adalah pelabuhan milik KKP Pak Presiden yang kurang lebih 2,2 kilo dari sini, Perinus Pak. Ini luasnya 6 hektar, kemudian panjang dermaganya. Ya. Iya. Jadi kalau rame Pak Presiden bisa 78.000 ton Pak, bisa dinilai oleh BUMN. Saat ini baru 2.000, sekarang baru 2.000 Pak. Iya. Jadi kalau 2.000 ton Pak, kalau dirupakan kontainer cuma 100 kontainer Pak per tahun. Jadi terlalu sedikit Pak Presiden. Jadi ini ada potensi Pak untuk dipakai sampai dengan kapasitas tadi Pak 75.000 ton bisa dihandle oleh pelabuhan ini Pak Presiden. Sekarang baru 2.000 Pak. Dan kapalnya memang ukuran 30 GT Pak, ini 20 meter aja Pak Presiden. Di pelabuhan kita Pak Presiden itu cuma 10.000 ton Pak kemarin ikannya itu. Dari total potensi yang ada di wilayah Papua ini hampir Ambon 500-an ribu Pak. Jadi hanya 1,3% saja Pak Presiden yang masuk ke pelabuhan Yosudarso. Lewat barat Pak. Ke Indonesia Barat Pak. Jadi lewat Surabaya, Jakarta Pak Presiden. Ada juga transhipment yang keluar sebagian Pak. Jadi emang iya. Sekarang hampir tiap hari kita ekspor sudah yang gelondongan itu lewat udara.
pesawat Garuda. Itu satu hari itu bisa menonton. Yang pertama sekali kami launching itu 19 ton pakai pesawat Garuda. Langsung ke Narita Jepang. Kemarin dari sini tuna loin yang sudah dipotong-potong itu 83 ton ke Los Angeles. Baru sekarang ini Betul, Pak. Nanti kalau kapasitas besar ada di pelabuhan laut, Pak, yang agak kecil di udara, Pak. Pelabuhan, Pak. Jadi ini adalah bisnis proses sekarang, Pak Presiden, di mana ada double handling dan double cost, Pak. Jadi ini pelabuhan perikanan yang di 2,2 kilo, Pak. Itu setelah ada kapal ikan masuk, itu di cold storage, baru dibawa oleh truck river, Pak, ke pelabuhan di sini, Pak Presiden. Sini baru dimasukkan ke kontainer river, baru naik kapal, Pak. Iya, nah ini kan butuh satu tempat yang memang terintegrated, ya, Pak. Iya, satu tempat, iya. Nah, nanti di Ambon Newport mungkin bisa. Nah. Dan ini butuh 4 jam, Pak, satu kontainer ini, Pak. Prosesnya untuk ngisi penuh, Pak Presiden. Iya, untuk integrasi antara ikan dan pelabuhan kargo jadi satu, Pak. Ini untuk kawasan penumpang, Pak, komersial yang lain, Pak. Kan masih ada general kargo, Pak Presiden. Bukan, Pak. Jadi kita kan ada pelabuhan Pelni, Pak. Kemudian ada barang-barang general kargo, Pak. Jadi peti kemasnya kita pindah ke sana semua, Pak Presiden. Yang peti kemas, Pak. Ya. Nah ini Pak Presiden latar belakang kenapa kita butuh pelabuhan baru, Pak. Yang pertama tadi, Pak, potensi di sekitar Laut Banda, Pak Gubernur, ini hampir 800.000, Pak. Padahal di kita, Pak, saat ini baru 10.000, Pak Presiden. Jadi hanya 1,3% aja yang melalui pelabuhan Ambon. Sisanya ya ke Jakarta, Surabaya atau keluar, Pak Presiden. Yang belum lagi tambah lagi yang di wilayah Papua, Pak, itu hampir 2,6 juta, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya. Biar kita ada potensi laut, Pak. Potensinya, Pak. Belum yang di laut ini Iya. ada lagi. Ini bisa tarik ke sini, Pak. Ini yang di Maluku Utara, Pak, yang Bisa daerah ditarik Seram, ke Pak. sini. Jadi sama-sama 2 juta, satu 2,6 juta. Iya, ini yang di sisi Maluku Utara, Pak. Iya, Pak. Ini. Terus yang di bawah Papua hampir 2,6, Pak. Jadi di sini ada Tual, Semelaki dan Dobo, Pak. 6 juta, 800.000 ton sama 1,2 juta. Potensi yang di ikan di sini, Pak, di wilayah Papua yang bagian selatan, Pak Presiden. Iya, jadi kan dibagi-bagi wilayah, Pak, wilayah penangkapan perikanan, Pak. kan wilayah Papua aja itu ada Tual, Ada Tual, ada Semelaki, ada Dobo, Pak. Ada Malukunya juga, Pak. Ya, oh ya, maaf lupa Pak Presiden. Papua nggak ada Iya. ikan. Ya. Kapalnya ditaruh di sini, dia nangkep, terus dari itu masuk ke laut. Dia kapalnya begini. Kalau dulu mondar mandir, Ini orang GPP 718 di sini. Pak, gitu. Terus ini Pak Presiden juga pelabuhan yang lama sudah terbatas, Pak. Ini belakangnya sudah lahan pemukiman. Jadi emang kalau mau dikembangkan lagi sudah mentok, Pak. Tidak bisa lagi. Nah ini untuk pengembangan Newport mungkin Pak Dirjen, Pak.
Mohon izin Pak Presiden, Pak Menteri. Jadi kami atas dasar tadi Pak, ini surat perintah Bapak, kami akan pelabuhan baru 25 sini Bapak. Ini di Waitulehu, lokasinya di sini. Waktu itu sudah ada proposal Bapak Gubernur juga, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri ada Pak, ada bagus Bapak. Ini kami siapkan di sini, nanti lokasinya adalah tahap pertama 200 hektar. Agak detail di situ Pak. Satu dulu di sini tidak ada canuk konten, kemudian mungkin bisa 1 hektar sudah menyediakan pengembangan. Hampir 600 hektar Bapak. Ini kan P1-nya Pak Menteri Perhubungan arahkan 200 hektar dulu dah. Nanti pengembangannya baru ke sana Pak. Iya. Sekarang aja saya punya karir sama enggak, jadi kalau kita melibatkan kita nanti orang dari Jakarta atau wow dan apa tes. Mohon izin Pak Presiden.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Presiden, Pak Menteri. Saat ini telah ada bersama kita adalah pengusaha-pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan ikan di Provinsi Maluku. Produksi perikanan yang dihasilkan yaitu tuna loin yang tadi kami bicara dengan Bapak Presiden bahwa kami telah mengirim tuna loin itu dalam bentuk pengapakan sebesar 83 ton ke Los Angeles melalui pelabuhan Yosudarso. Ada tuna gelondongan beku, tuna gelondongan fresh, ikan cakalan beku, ikan peligis. Ikan peligis ini ikan kecil-kecil seperti kawalinya kalau di Jakarta bilang ikan tudai, ikan kembung, di sini bilang ikan tatare, itu ikan yang kecil-kecil peligis, dan ikan demersal. Produksi ini selain dipasarkan di dalam negeri juga telah diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Vietnam. Perusahaan-perusahaan yang ada di sini antara lain PT Perikanan Nusantara yang punya Pak Erik BUMN, PT Samudra Indo Sejahtera, PT Harta Samudra, PT Aneka Samudra Tata Bahari, PT Maluku Prima Makmur, dan PT Peduli Laut Maluku. Ini orang-orang ini semua yang sekarang ini telah membantu Maluku untuk ekspor ikan, baik itu fresh maupun loin, ke luar negeri, Narita Jepang sama Los Angeles. Di hadapan Bapak ini, untuk itu kami serahkan kepada Bapak untuk dialog dengan mereka, Pak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ada yang mau bicara? Terbuka aja. Pokoknya kalau ada gubernur yang macam-macam, kamu kasih tahu Bapak Presiden. Siap. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Presiden yang saya hormati, Pak Jokowi, Bapak Menteri, Pak Erik. Kebetulan dulu manajer saya Pak main basket di Amerika. Bapak Gubernur yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kuntoro Alfred Kusno. Kami telah berkecimpung di dunia perikanan sejak tahun 1993 Pak. Lokasinya di Desa Tulehu yang rencana pembangunan Newport. Nah di situ Pak, kira-kira 2 kilo dari situ Pak. Jadi sudah 28 tahun Pak di sektor perikanan. Saya singkat aja, saya ada 3 poin Pak yang saya ingin share ke Bapak. Pertama itu kami masalah laboratorium, uji mutu Pak. Selama ini kami harus kirim ke Bali, waktu dan biaya yang cukup mahal. Di Ambon sendiri belum ada seperti pengujian logam berat, histamin, dan juga terakhir ini kita mesti uji COVID-19 Pak. Jadi butuh waktu dan butuh biaya. Yang kedua itu masalah logistik. Mungkin Bapak bisa lihat di Maluku ini, khususnya di Pulau Ambon, tidak terlalu banyak investor di sektor perikanan karena kita mengalami itu biaya logistik yang cukup tinggi. Contohnya seperti saya ekspor ke Jepang, ke daerah selatan Fukuoka Pak, itu khusus ikan cakalang dibuat katsuobushi Pak, jadi sebagai pengganti MSG itu. Nah, saya minimum harus mengorder 40 feet kontainer dari Surabaya, at least 2 minggu Pak, baru dikirim kosong ke Ambon. Sampai di Ambon saya mesti tracking lagi dari pabrik ke sini pakai mobil thermoking. Jadi betul-betul yang tadi itu betul Pak, double handling Pak. Karena 40 feet ini
maaf, infrastruktur di kota Ambon ini kan terlalu kecil, Pak. Jadi tidak bisa ditarik, kecuali kalau 20 feet bisa, Pak. Lalu yang kedua, jadi saya rasa sudah betul, Pak, kalau kita di Ambon ini mesti ada Newport, jadi terintegrasi semua dan memudahkan segala-galanya. Lalu berikutnya untuk masalah dokumen-dokumen ekspor, jadi saya juga kaget, Pak. Sekarang ini pengurusan dokumen itu memakan waktu bukan hari, Pak, per jam. Jadi luar biasa cepat sekarang, Pak. Jadi mau ekspor itu hanya hitungan hari, bea cukai. Karena di sini atas bentukan Bapak Gubernur, terima kasih Pak, itu ada namanya Tim Peningkatan Ekspor Maluku. 24 jam Pak. Kita ada kesulitan apa aja dan selalu di follow up kita. Ada yang kepala bea cukai tanya, Pak, ikannya udah tiba di Jepang belum? Saya bilang belum, karena butuh waktu sekitar 35 hari Pak. Ambon mesti tunggu lagi di Surabaya atau di Jakarta Pak. Nah lalu yang terakhir ini Pak, produksi kita menurun sekali Pak. Jadi kita punya alat tangkap itu ada dua, satu pull and line yang UHT, yang satu handline Pak. Semua alat tangkap ini berwawasan lingkungan, sustainable Pak. Dan orang Maluku sudah terbiasa dengan alat tangkap ini. Jadi saya cerita sejarah dikit, 28 tahun kita produksi Pak. Sebelum tahun 2000 itu rata-rata sekitar 6.000 sampai 8.000 ton per tahun. Tahun kemarin saya catat hanya 213 ton. 213,7 metric ton. Jadi memang drop sekali. Drop ini pasti pertanyaannya kenapa kapal-kapal penangkap ikan yang khusus pull and line ini menurun jauh sekali Pak. Dulu sekitar ada 450 unit Pak. Sekarang tidak lebih dari 50. Kenapa bisa begitu? Dulu kita tangkap itu one day fishing trip. Sekarang at least 5 to 7 days. Dan itu pun jauh sekali. Jadi biaya operasionalnya meningkat. Oleh karena itu banyak pemilik-pemilik kapal yang tidak sanggup. Dan pemilik ini adalah masyarakat desa-desa. Desa-desa yang ada di sekitar Pulau Ambon Pak. Nah untuk itu saya mengharapkan Bapak kalau bisa tolonglah bantu masyarakat kita, tidak usah banyak, kembalikanlah sekitar 450 unit kapal-kapal pull and line ini. Jadi kapal pull and line ini Pak, satu kapal itu padat karya, sekitar 25 kru. Kalau kali 400 sudah 10.000 lapangan kerja dan orang Ambon sudah terbiasa dengan alat pancing ini Pak. Itu hanya dari kru laut Pak, belum bagan-bagan, belum pabrik. Jadi saya rasa dampaknya tuh luar biasa kalau kita bisa itu. Nah tadi kan saya lupa Pak, kenapa ikan semakin menurun. Itu banyak sekali kapal-kapal jaring Pak, yang beroperasi di selatan dan di utara. Kapal jaring ini kan dia memakai rompon Pak, memakai rompon. Jadi ikan-ikan pelagik besar, cakalang tuna ini kan biasa migrasi dari selatan ke utara atau dari utara turun ke selatan. Nah di selatan Maluku ini udah banyak rompon. Demikian juga di utara Seram Pak. Jadi ikan-ikan ini sudah tidak akan masuk ke dalam ke wilayah pesisir. Jadi masyarakat pesisir ini ya itu Pak, lama-kelamaan akan mati. Rompon-rompon itu Pak, itu kebanyakan pengusaha-pengusaha perikanan dari luar Maluku Pak. Kalau di Seram Utara itu kebanyakan dari Bitung Pak, dari Bitung. Wilayahnya tuh di utara Seram Pak. Kalau dari selatan ada dari Bali, ada dari Jakarta Pak. Dan kebanyakan kan tidak masuk ke Maluku, ke Ambon Port Pak. Nah jadi kebanyakan tidak masuk ke Ambon Port, mereka langsung kirim keluar Pak. Jadi ya kesian Pak, kita orang Maluku tidak dapat apa-apa. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Presiden, Pak Gubernur, terima kasih. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, salam kebajikan. Selamat pagi Pak, yang kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo, yang kami hormati Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya cintai Bapak Gubernur Maluku, dan para hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Daniel Rusli, Pak, dari PT Samudra Indo Sejahtera yang berlokasi di Tual, Pak, Maluku Tenggara, untuk bisa menyampaikan pandangan saya terhadap kondisi perikanan Maluku pada saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Maluku itu adalah pusat ikan dan potensi perikanan yang sangat melimpah, Pak. Di dalam itu terdapat 3 wilayah pengolahan perikanan, yaitu Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Namun mirisnya dari hasil perikanan yang melimpah ini, sebagian besar masih dibawa ke industri di Jawa. Sebagian ikan tersebut dijual lokal, tapi sebagian besar ikan itu juga diekspor, dan negara tujuan itu bisa melalui Singapura atau Malaysia, Pak. Inilah keadaan supply chain yang terjadi saat ini, dan kita rasa sama-sama kita ketahui bahwa yang mengambil keuntungan adalah industri di Pulau Jawa dan middleman-nya, Pak. Pada kesempatan kali ini, Pak, saya ingin sekali mengapresiasi program yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Maluku, Bapak Murad Ismail, yang secara konsisten ingin menjadikan Maluku sebagai pusat industri perikanan Indonesia. Seperti kita ketahui, Pak, bahwa kami sebelumnya di tahun 2010 sampai 2014, kami juga pernah menjalankan industri perikanan di Tual. Pada waktu itu karyawan darat kami yang kami pekerjakan kira-kira 400 orang, dan untuk ABK kira-kira 1.000 sampai 1.500 orang, Pak, yang di kapal. Karena ini padat karya juga, Pak. Pada saat itu Tual juga sangat hidup, karenanya ada perikanan sebagai trigger untuk pertumbuhan daerahnya, Pak. Maka Bapak, pada kesempatan ini juga saya ingin memohon dukungan dari Bapak Presiden dan para Menteri Kabinet untuk bisa mendukung program ini supaya Maluku bisa tumbuh dari perikanan, Pak. Seperti yang terjadi pada halnya di Sulawesi, bisa tumbuh cepat karena adanya nikel. Dan saya percaya dengan adanya perikanan ini akan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi Maluku yang nanti juga akan bisa menciptakan banyak tenaga kerja dan multiplier efek, Pak, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Maluku. Selain itu, Pak, setelah adanya industrialisasi ini, juga kami harapkan semoga bisa dilakukan ekspor langsung, Pak, dari Provinsi Maluku. Hal ini akan mereduksi kos logistik yang terjadi, dan kos logistik dari efisiensi tersebut bisa kita tingkatkan dari harga jual nelayan. Jadi harga nelayan kita bisa lebihkan pembeliannya, Pak. Jadi nelayan akan lebih sejahtera sesuai dengan program Bapak dan juga program Indonesia untuk dilakukan ekspor dari Maluku. Terima kasih, Pak. Akhir kata seperti perumpamaan telur mata sapi, Pak. Ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama, Pak. Mari baku kele basudara, Pak. Katong biking Maluku maju, par Indonesia maju. Terima kasih, Pak. Halo? Oh. Copot aja masker luar. Nah. Halo, tes. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Batu lagi. Bapak Gubernur, kebetulan yang hadir di sini bukan hanya dari perikanan, Pak Presiden. Ada dari pelayaran yang punya kapal, ada dari perusahaan JPT,
ekspedisi. Saya kebetulan ketua ekspedisi atau JPT di Maluku, di samping saya ketua Bara JP Maluku. Syukur alhamdulillah Pak Presiden bahwa dalam kondisi pandemi COVID ini, para pengusaha yang ada di sini tidak ada yang mem-PHK-kan karyawan satu pun, jadi tetap eksis. Kerjasama kami antara JPT dengan pelayaran bongkar muat cukup terbantu oleh kebijakan Pelindo. Pelindo itu kerjasama sama Bank Mandiri. Jadi kalau anggota JPT yang kurang-kurang ini, itu dana operasionalnya bisa dari Bank Mandiri. Nanti setelah, karena uangnya pasti dapat, karena bongkaran barang-barang itu. Saya kira ini bisa juga Bapak Menteri mungkin bisa diterapkan, terutama untuk pengusaha-pengusaha pribumi. Itu yang mungkin salah satu membantu kebijakan dari Pemda ini. Dan kami kerjasama kami dengan antara BUMN, Pelindo dengan KSOP cukup manis. Jadi sehingga tidak terlalu banyak hambatan walaupun ada COVID seperti ini. Saya kira itu yang perlu kami laporkan. Di samping itu Bapak Presiden, tadi kami kemukakan, kami Ketua Bara JP Maluku beberapa tahun yang lalu, Bapak Presiden pernah tanya kepada kami bahwa kondisi Pulau Seram itu besar enggak Pak Ingki? Dia bilang sama dengan Pulau Jawa. Nah waktu itu Bapak canangkan bagaimana daerah Pulau Seram itu jadi pusat pertanian sayur mayur, buah-buahan untuk suplai ke Blok Masela masa depan. Karena sayur mayur buah datangkan dari Sulawesi, Jawa ke Ambon. Itu kami termini dan jangan Baiklah, selamat ini saya kurang doanya kita new kurang lebih ini nanti
dan khususnya juga